Jokowi didoakan dengan bacaan sholawat Askil yang biasanya digunakan sebagai perlawanan terhadap penguasa yang dolim. Apakah ini karena posisi Jokowi yang semakin sulit akhir-akhir ini atas tindakan Prabowo, sementara langkah perjuangan Prabowo saat ini diibaratkan sebagai Joko tingkir oleh Mahfud MD? Yang pasti secara perlahan tapi pasti Jokowi akan memimpin dengan caranya sendiri. Masalahnya sangat sulit. Siapapun jadi presiden tidak bisa langsung bertindak. Oleh sebab itu ada belokan-belokan, sudah jalan belok hilang. Karena problemnya di depan banyak. Ada political trade-off, kemudian ada yang memang menyangkut masalah-masalah sosial yang rumit, dan sebagainya. Sehingga saya menganggap sekarang ini, kalau dalam rangka serangan besar-besaran, Pak Prabowo itu sedang menata papan. Ini di sini dulu, ini di sini dulu. Pak Mahfud beberapa kali menyampaikan ini ya. Kalau ini akan ke sini, diblok dengan ini, itu sedang ditata. Tapi butuh lama sekali Pak, rupanya. Enggak, saya kan mengatakan setahun. Sekarang kan baru 10 bulan ya. Saya mengatakan setahun bisa. Kalau lewat dari setahun ya susah. Dan saya melihat langkah-langkahnya sudah mulai gitu ya. Termasuk misalnya kasus Pertamina, ya kan? Ya. Dan macam-macam, pagar laut tapi berbelok di tengah. Judol juga belum menyentuh ke ini. Masalahnya timah misalnya. Iya, karena presiden itu kan bukan penegak hukum langsung, kan tidak bisa. Mungkin permainannya ada di lingkup penegak hukum, di pengadilan, ya kan? Di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian, di pengacara juga. Kan ini semua ini sudah ada yang masuk, banyak yang masuk penjara deh, dari pengacara, jaksa, polisi, hakim. Bagian dari mafia hukum lah ya? Bagian. Sehingga kita memaklumi, wah tidak mudah loh bagi Pak Prabowo. Apalagi ini menyangkut dunia bisnis. Oleh sebab itu, saya katakan yang dilakukan sementara ini bisa dimaklumi. Belum memuaskan menjelang kemerdekaan ini, belum memuaskan tapi sudah bisa dimaklumi orang yang menjadi presiden kira-kira 9 bulan. Itu terhadap penyelesaian kasus-kasus. Tapi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika min baini imsalimi ajma'in wa Joko Widodo Sebangsa ingkang sampun nampi kawula sak rombongan kawula tiyang desa Pak saking Jatman Nahdlatul Ulama. Ini kan kemudian banyak netizen gitu yang terkaget juga rupanya pas saya melihat itu di media yang melekat kepada Pak Jokowi lah, setiap hari meliput kegiatan Pak Jokowi itu. Berarti memang benar begitu bahwa ada jamaah begitu kabarnya dari Semarang yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Kholik tersebut yang kemudian membacakan, ya sebetulnya ada zikir yang lain, ada doa yang lain, doa dalam bahasa Indonesia juga menginginkan keselamatan kepada Pak Jokowi, fitnah-fitnah itu supaya lepas dari Pak Jokowi, terus kemudian panjang umur, sehat, kesehatannya dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol ini adalah sholawat Asgil tersebut, Mas Heri. Juga ada teori yang menyertai itu. Pak Prabowo itu melakukan teori seperti yang diteorikan orang tentang Joko tingkir. Apa itu, Pak? Tahu Joko tingkir? Jadi orang di pasar tenang, lalu dipasang, diambil kerbau, dikasih tanah liat hidungnya, dilepas ke pasar. Ngamuk dia? Ngamuk di pasar. Nggak ada orang bisa nangani. Lalu datanglah Joko tingkir. Dia sudah tahu kan? Diambil tanah liatnya di sana, takluk. Dia yang menyelesaikan masalah. Dia yang menyelesaikan masalah. Paham. Gitu. Ya. Nah, itu bisa. Ada teori begitu ya? Ada teori begitu karena banyak contohnya. Misalnya, bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tokoh Joko tingkir. Joko tingkir. Dan itu tidak apa-apa, bagus. Agar orang tahu bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya ada di kerbau. Di kerbau ada tanah liat di hidung ini. Misalnya, BPN naik 12%. Orang ribut. Batal ya? Wah, Pak Prabowo batalkan. Di akhir tahun, Pak, menjelang pergantian tahun itu detik. Yang membuat repot banyak orang, karena awalnya sudah menduga akan diam, sudah diambil di tanah liatnya gitu. Tapi
Cuma kita tidak tahu apa kerbau yang ngamuk itu dia yang masang tanah liat atau kerbau memang sudah ada tanah liatnya karena Lalu lain, diselesaikan. gitu. Ya. Yang penting itu politik Joko Tingkir lah ya. Batal Yang 12%. Nah, Batal diselesaikan oleh Pak 12%. Prabowo. Lalu Ribut-ribut gas 3 kilogram yang orang satu antri. Itu kan. menterinya udah pusing gitu kan. Ada yang mati. Sholawat asgil ini sebetulnya kan memang sudah kalau kita di pesantren apa dan sebagainya, sholawat badar, sholawat Jibril begitu ya, yang terkenal itu kan memang sudah menjadi ini sehari-hari lah begitu. Tapi ini mencuat dan kemudian orang mengetahui maknanya. Ini justru pada saat 212 seingat saya. Ingat ya Mas Ersu ya? Pada saat mulai 212 2016 itu ya kalau tidak salah, dan 2017 dan setiap peringatan setiap tahunnya ini selalu yang dibacakan adalah sholawat asgil. Dan bagaimana kita tahu bahwa 212 itu semangatnya adalah semangat dari para oposisi yang menyuarakan begitu ketidakberdayaan gitu. Mereka sudah berusaha supaya begini begitu, tapi ternyata pemimpinnya zalim begitu. Dan pemimpin yang disebut zalim siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi ketika itu pada masa kekuasaan Pak Jokowi. Dan juga bagaimana pada saat itu Islam itu seolah dipinggirkan, Islamophobia ada di mana-mana, pembelahan yang kita kemudian saat ini kemudian kita tahu mungkin itu juga adalah hasil dari sholawat asgil ketika itu yang dikumandangkan sepanjang hari. Bahkan kalau pada saat 212 saya juga hadir di sana, saya juga meliput kan. Pada saat itu saya melihat dari awal sampai akhir tidak lepas itu sholawat Mas Hersu, kecuali pada saat sholat begitu ya baru berhenti. Sesudah itu tuh semua mengumandangkan itu, dan bahkan dipesankan oleh para ulama yang ketika itu hadir gitu di panggung, mereka mengatakan sesudah pulang dari sini jangan lepas dari sholawat ini setiap hari sampai kapanpun gitu. Jadi supaya orang zalim dengan orang zalim, di sini yang disebut sebagai orang yang zalim adalah pemimpin yang zalim, agar mereka disibukkan satu sama lain di antara mereka sendiri, sehingga mereka lupa kepada kita, mereka lupa kepada rakyat yang dizalimi karena mereka saling bertengkar sendiri. Kurang lebih demikian. Jadi itu sebetulnya kalau kita ketahui itu dulu ditujukan kepada Pak Jokowi dan juga kroni-kroni Pak Jokowi yang menzalimi yang seperti misalnya sekarang ya, seperti yang terjadi sekarang masih ada di daerah pagar laut di Tangerang apa dan sebagainya kan juga mereka mengumandangkan sholawat asgil. Jemaah asal Semarang doa bersama di depan rumah Jokowi. Jemaah dari Jam'iyah Ahlit Thoriqoh Al-Mutakbaroh An-Nabdiyah menggelar doa bersama untuk kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jemaah itu berasal dari Desa Lebak, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Dari pantauan Detik Jateng, jemaah mengenakan pakaian serba putih tiba di kediaman Jokowi di Sumber, Solo pukul 6 malam hari. Jemaah langsung duduk di kursi yang telah disiadakan di depan rumah Jokowi. Doa bersama dipimpin langsung oleh pengasuh Thoriqoh Lebak, Kiai Haji Abdul Khalid. Mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bacaan sholawat, dan ditutup dengan doa untuk Jokowi. Sebelum doa bersama berakhir, Jokowi menyempatkan menemui jemaah yang berada di depan rumah. Jokowi muncul kala jemaah membacakan sholawat asyikil. Pengasuh Thoriqoh Lebak, Kiai Haji Abdul Khalid, mengatakan kedatangan mereka mendoakan untuk kesehatan hingga kesejahteraan Jokowi. Selain itu, mereka mendoakan Jokowi karena perannya terhadap Nahdlatul Ulama. Selain itu, Khalid mengatakan kedatangan ke rumah Jokowi usai wisata religi ke beberapa tempat. Khalid mengatakan sebelum ke rumah Jokowi, rombongan 150 orang itu ziarah ke beberapa lokasi.